Berikut merupakan langkah-langkah rancangan acak lengkap. Jadi yang pertama itu ada langkah-langkah boxplot. Nah, uji boxplot ini ditunjukkan untuk mencari data outlier. Jadi yang pertama itu ada soal. Seorang peneliti melakukan suatu penelitian tentang panjang hasil penangkapan ikan di wilayah Gelondong Gede dengan 4 pakan ikan yang berbeda. Peneliti ini ingin mengetahui apakah ada perbedaan panjang ikan hasil penangkapan dengan menggunakan pakan ikan tersebut. Maka lakukan uji percobaan dengan taraf signifikan 5%. Jadi yang pertama itu kita membuat variabel perlakuan dan respon. Jadi dari soal tersebut ini perlakuannya adalah pakan ikan, sedangkan responnya itu adalah panjang ikan hasil tangkapan. Nah, setelah itu kita tentukan H0 dan H1-nya. H0 di sini adalah tidak ada pengaruh penggunaan pakan ikan terhadap panjang ikan hasil tangkapan. Sedangkan H1-nya adalah ada pengaruh penggunaan pakan ikan terhadap panjang ikan hasil tangkapan. Nah, selanjutnya kita copy data pakan ikan dan SL ke Minitab. Kemudian untuk uji boxplot ini, kita klik statistik, ANOVA, one way. Pada kolom respon, itu kita isi dengan SL, dan pada faktor, kita isi dengan pakan ikan. Pada bagian result, kita centang semuanya. Pada bagian storage, kita klik residual. Kenapa kita pakai residual? Karena data yang tadi itu merupakan data residu, makanya kita pakai residual. Nah, setelah itu pada bagian grafik, kita hanya checklist boxplot of data saja. Setelah itu, klik OK. Nah, maka kita tampilkan hasil boxplot dari SL tersebut. Nah, berdasarkan hasil boxplot tersebut tidak terlihat adanya outlier. Nah, jadi interpretasi dari boxplot ini adalah berdasarkan hasil boxplot yang didapatkan terlihat bahwa tidak ditemukan adanya outlier. Dengan demikian, dapat dilakukan analisis ragam satu arah atau RAL. Setelah kita melakukan uji boxplot, kita akan melakukan uji normalitas. Uji normalitas ini dilakukan untuk memastikan data tersebut terdistribusi secara normal atau tidak. Nah, sebelum kita melakukan pengolahan data di Minitab, kita harus menentukan dulu hipotesis uji asumsi. Jadi, H0 dari hipotesis uji asumsi ini adalah data residual terdistribusi normal. Sedangkan H1-nya, data residual tidak terdistribusi normal. Setelah itu, kita pindah ke Minitab. Nah, untuk langkahnya, kita pilih statistik, lalu kita ke basic statistik, dan normality test. Di bagian variabel, kita pilih resi 1, dan di bagian test for normality kita pilih Kolmogorov-Smirnov. Lalu klik OK. Nah, akan diperoleh output sebagai berikut. Nah, dari output tersebut diperoleh p-value. Nah, p-value-nya ini lebih besar dari alfa. Maka dia itu terima H0. Jadi, interpretasinya itu adalah karena diperoleh nilai p-value sebesar di mana nilai ini lebih besar dari nilai alfa, maka keputusan yang diambil adalah terima H0, di mana sudah cukup bukti untuk menyatakan bahwa data residual terdistribusi secara normal. Uji normalitas juga dapat dilakukan secara visual, yaitu dengan melihat ada atau tidaknya titik yang menjauhi garis
pada output yang dihasilkan. Nah, dari output yang dihasilkan ini tidak terlihat bahwa adanya titik yang menjauhi garis, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual itu terdistribusi secara normal. Selanjutnya, karena kita sudah tahu itu terdistribusi secara normal, kita akan melakukan uji homogenitas. Sebelum kita melakukan langkah-langkah di Minitab, kita harus menentukan hipotesis dari uji ragam homogenitas ini. Jadi, H0-nya adalah ragam data itu homogen, sedangkan H1-nya adalah ragam data heterogen. Nah, setelah itu kita akan melakukan langkah-langkah di Minitab. Jadi, langkah-langkahnya itu adalah klik statistik, kemudian klik ANOVA, lalu klik test for equal variance. Nah, pada kolom respon itu kita pilih resi 1. Dan pada faktor ini kita pilih pakan ikan. Nah, ini kita pilih yang pertama. Respond data are in one column for all factor levels. Setelah itu, kita klik OK. Nah, output yang diperoleh itu adalah sebagai berikut. Nah, jadi dari output tersebut itu, kita bisa melihat caranya itu seperti ini. Jadi, kita perbesar dulu output yang diperoleh tadi. Lalu kita pilih pinpoint X and Y koordinat. Nah, kita tarik garis nih dari sini. Kalau misalnya semua garis-garis dari pakan alami, pakan basah, pakan buatan, dan pakan kering itu mengenai satu garis yang kita buat ini, maka data tersebut itu bisa dibilang homogen. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan melihat p-value dari Levens test. Jadi, interpretasinya adalah karena diperoleh nilai p-value sebesar 0,284, di mana nilai ini lebih besar dari nilai alfa 0,05, maka keputusan yang dapat diambil adalah terima H0, di mana sudah cukup bukti untuk menyatakan bahwa ragam data itu homogen. Nah, uji homogenitas juga dapat dilakukan secara visual, yaitu dengan melihat ada atau tidaknya persinggungan antar garis pada output yang dihasilkan. Dari output yang dihasilkan, terlihat bahwa ada persinggungan seperti ini antar keempat garis, sehingga dapat disimpulkan bahwa ragam data itu homogen. Nah, setelah itu kita akan melakukan langkah-langkah rancangan acak lengkap. Nah, untuk rancangan acak lengkap ini, kita akan melakukannya dengan ragam satu arah. Yang pertama itu klik statistik, lalu klik ANOVA, dan klik one way. Nah, setelah itu kolom respon diisi dengan SL, kolom faktor diisi dengan pakan ikan. Setelah itu, klik result, lalu checklist semua kolom, dan klik OK. Pada storage,
kita unchecklist residual. Setelah itu, kita klik OK. Pada grafik, kita unchecklist kolom box plot of data, lalu checklist interval plot. Setelah itu klik OK. Dan klik OK lagi. Maka output yang diperoleh itu sebagai berikut. Nah, dari output tersebut, di bagian sini diperoleh p-value sebesar 0,079. Nah, interpretasinya itu karena diperoleh nilai p-value sebesar 0,079, di mana nilai ini lebih besar dari nilai alfa 0,05, maka keputusan yang dapat diambil adalah terima H0, di mana sudah cukup bukti untuk menyatakan bahwa tidak ada pengaruh penggunaan pakan ikan terhadap berat hasil tangkapan ikan di wilayah Gelondong Gede. Jadi, dari soal tersebut itu, kesimpulan akhirnya adalah terima H0. Tidak ada perbedaan atau tidak ada pengaruh penggunaan pakan ikan terhadap panjang ikan hasil tangkapan. Sekian langkah-langkah praktikum pada rancangan ancak lengkap. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.